Ya, salam semangat belajar anak Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Panugroho. Hari ini kita akan belajar kembali di pembelajaran informatika, di mana informatika hari ini adalah untuk kelas 2. Baik, bab yang akan kita pelajari yaitu pengenalan perangkat TIK, di mana teknologi informasi dan komunikasi sudah banyak berkembang saat ini. Ya, baik, kita mulai saja dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Nah, di sini banyak versi dan macamnya ya. Mari kita lihat, pelajari satu persatu hingga kita mengetahui namanya apa, kegunaannya apa, dan penggunaannya secara baik dan bijak bagaimana. Oke, lanjut. Untuk peta konsep pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan mengenal contoh perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, kita akan menggunakan komputer dengan penggunaan di program Microsoft Word dan juga program Paint. Yang ketiga, menggunakan perangkat TIK dengan baik. Dan keempat, merawat perangkat TIK. Oke, kita lanjut. Di sini tujuan pembelajarannya ada poin 2.1 sampai 2.7 yang akan kita bahas satu demi satu. Banyak kan? Nah, karena banyak ini maka kita akan bagi-bagi, kita perlahan namun perlu pemahaman yang baik untuk kalian. Maka diperhatikan. Kita lanjut. Contoh perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Baik, teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disingkat TIK digunakan untuk berbagai macam informasi dan komunikasi. Apa saja contohnya? Yuk kita lihat sama-sama. Baik, yang pertama adalah telepon. Nah, telepon adalah alat komunikasi yang bisa kita gunakan untuk berbicara dengan orang dari jarak yang sangat jauh. Kita contohkan di sini ada orang yang ada di New York, kemudian ada orang yang di Tokyo. Mereka berdua berkomunikasi menggunakan telepon. Ya, hari itu juga, detik itu juga mereka dapat melakukan komunikasi. Nah, berbedanya di zaman-zaman yang dahulu, kita berkomunikasi menggunakan surat. Maka suratnya itu harus kita tulis di kertas, kemudian kita kirim lewat Pak Pos. Nah, 2-3 hari ataupun seminggu ataupun lebih baru bisa kita terima pesan tersebut. Ya, tapi untuk saat ini telepon sudah ada dan bisa digunakan untuk menelepon berkomunikasi dari jarak yang sangat jauh. Itulah perkembangan teknologi saat ini. Yang kedua, ada telepon genggam. Nah, telepon genggam dapat dibawa kemana-mana. Nah, yang saya contohkan di gambar ini adalah telepon genggam di zaman yang bukan saat ini ya. Sebelum zaman sekarang itu bentuknya seperti ini telepon genggam. Ya, ada yang menggunakan antena ya. Kemudian ada juga yang layarnya kecil seperti ini ya. Gunanya untuk apa sih? Sama saja gunanya untuk menelpon, untuk berbicara jarak jauh tanpa kabel. Nah, kalau yang tadi telepon ini menggunakan kabel, sedangkan yang ini tanpa kabel. Kemudian untuk mengirim pesan. Nah, jadi handphone ini atau telepon genggam ini bisa digunakan untuk mengirim pesan, namanya SMS ya. Nah, pada zaman itu kita harus memiliki 2 paket pulsa telepon dan juga paket pulsa untuk SMS ya, agar kita juga bisa berkirim pesan. Kemudian yang poin ketiga, mengirim foto dan video lewat MMS. Nah,
Untuk saat ini, kalian di kelas 2 hanya dikenalkan untuk lebih memahami perkembangan teknologi, di mana di sini ada telepon genggam untuk sarana komunikasi berbicara jarak jauh tanpa kabel. Oke, selanjutnya di zaman sekarang ada yang namanya smartphone. Tentu kalian tidak asing lagi dengan kata-kata handphone, ya. Smartphone atau handphone ini dalam bahasa Indonesia adalah ponsel pintar, ya. Ponsel pintar ini pada dasarnya digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan, sama ya. Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi masa kini, smartphone berterkoneksi dengan internet sehingga menjadi multifungsi. Ya. Kok multifungsi, Pak? Iya, karena dengan menggunakan handphone kita sudah banyak bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Misalkan kita bisa menonton video lewat YouTube, kemudian kita bisa berkirim pesan lewat WhatsApp, aplikasi WhatsApp, kemudian kita juga bisa berinternetan, ya, searching, mencari berita. Kemudian dengan menggunakan smartphone kita juga bisa foto, ya, dan lain-lain, ya. Jadi di sini dikatakan menjadi multifungsi. Oke, multifungsi. Baik, selanjutnya ada smartphone dengan koneksi internet, ya, di mana smartphone ini bisa didapat dengan adanya sinyal telepon seluler ataupun sinyal WiFi untuk koneksi internetnya, ya. Smartphone yang terhubung dengan internet dapat digunakan untuk apa saja. Yang pertama bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan dengan aplikasi WhatsApp. Nah, kalian juga bisa menonton video, mendengarkan musik, mengirim email dan lain-lain, ya. Pak, bisa gak untuk game online? Bisa, ya, asalkan ada pulsanya. Kalau tidak ada pulsanya, tidak bisa untuk melakukan game online, ya. Kalau game offline bisa, tapi harus di-download dulu dengan paket internet, ya. Selanjutnya, komputer. Komputer adalah alat elektronik untuk mengolah data. Contoh data yang dimaksud adalah data angka, data gambar, data tulisan, suara, dan video. Ada berbagai jenis komputer. Nah, yang pertama, komputer meja atau PC. Nah, ini sering kalian lihat nih di lab komputer, ya, juga ada yang bentuknya seperti ini. Kemudian ada laptop, ya, ada komputer tablet, ada ponsel pintar. Nah, kita lihat lagi untuk kegunaan komputer meja dan laptop. Untuk apa saja nih kedua alat ini? Yang pertama untuk mengetik, kedua menggambar, ketiga berhitung, keempat menonton film atau video, kelima mendengarkan musik, dan lain-lain. Masih banyak sekali kegunaan dari komputer ataupun laptop, ya. Tidak hanya 5 ini, tapi masih banyak hal yang bisa kita gunakan. Kita lanjut. Untuk internet yang ada di komputer, ya. Komputer yang terhubung dengan internet dapat digunakan untuk apa? 1. Mencari informasi di internet. Kita bisa searching, bisa mencari berita, bisa mencari artikel, ya, di internet. Kemudian kedua, bisa bermain game online, ya. Ketiga, mengirim email atau surat elektronik. Nah, yang saya garis bawahi di poin nomor 2, bermain game. Kalian boleh bermain game asalkan tidak terlalu lama, ya. Kalau terlalu lama, apa yang terjadi? Matamu bisa rusak. Oke, diingat itu ya. Tidak bermain game terlalu lama-lama. Gunakan internet, gunakan komputer untuk pembelajaran, mencari informasi di internet, dan menambah pengetahuan kalian. Baik,
Yang poin kelima ada televisi atau smart TV. Nah, zaman sekarang TV-nya sudah banyak yang smart TV, sudah tidak jarang sekali yang menggunakan TV tabung. Ya, saat ini sudah banyak yang menggunakan smart TV. Televisi adalah alat komunikasi yang menampilkan gambar dan tulisan, di mana fungsi acaranya itu untuk apa? Untuk ilmu pengetahuan, untuk berita, film, informasi, dan lain-lain. Ya, paling terpenting nih, ya, tontonlah acara sesuai dengan usiamu, ya. Jangan menonton yang bukan usiamu, agar manfaatnya dapat kamu rasakan dari adanya smart TV tersebut. Oke. Selanjutnya ada jam pintar atau smartwatch. Wow, semakin canggih ya. Di sini jam pintar atau smartwatch merupakan komputer dalam bentuk jam, di mana fungsinya adalah untuk menelpon juga, ya. Ternyata dia juga bisa untuk menelpon, kemudian mengirim pesan, mengukur denyut nadi, suhu tubuh, dan kecepatan berjalan ataupun berlari. Nah, masing-masing smartwatch itu berbeda-beda juga ya, bentuknya, ukurannya, dan juga fitur-fiturnya, ya, tombol-tombolnya tentu ada yang berbeda-beda. Oke. Selanjutnya, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, kita sudah masuk kesimpulan. Kesimpulannya kita mengetahui macam-macam perangkat TIK. Ada 6 perangkat TIK yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada telepon, ada smartphone, ada televisi, ada telepon genggam, ada komputer, dan juga smartwatch. Selain daripada ini, ada nggak? Ada banyak sekali. Silakan dicoba dilihat-lihat lagi yang termasuk perangkat TIK itu apa saja. Oke. Nah, itulah macam-macam perangkat TIK yang bisa kalian pahami dan kenal fungsi-fungsinya. Baik, itulah materi kita hari ini. Semoga berguna bagi kalian. Salam semangat belajar anak Indonesia.